3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Juha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian tahap yang kedua. Untuk itu, apabila nantinya menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, comment, dan share video ini. Dan kepada Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Baik, terima kasih atas dukungannya. Untuk itu kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, tahapan penelitian yang berikutnya adalah setelah kita mengumpulkan data dari para responden ataupun data yang lainnya berupa wawancara atau wawancara mendalam, maka data-data tersebut perlu kita olah. Dalam hal ini, fase yang kedua dalam penelitian adalah pengolahan data penelitian. Sekali lagi, pengolahan data penelitian. Saudara-saudara, data yang telah kita dapatkan daripada responden kita kumpulkan, kemudian kita gabungkan jawaban-jawaban tersebut ke dalam tabulasi, ya, ke dalam tabulasi di dalam format layar Excel. Jadi kita urutkan, ya, setiap jawaban nomor 1, maka jawabannya apa saja. Kemudian setelah kita masukkan jawaban-jawaban responden per satu orang sebanyak jawaban yang dijawabnya dan seluruh jawaban per seluruh responden, maka hal yang berikutnya adalah kita melakukan yang namanya scoring. Nah, scoring ini penting, ya. Pastikan kamu mau memakai skala apa gitu. Kalau misalkan skala Likert, Anda sudah memberikan bobot nilai pada pilihan jawaban di angket. Oke, ya. Nah, setelah itu Anda perlu merubah jawaban dari responden menjadi bentuk angka. Misalkan seorang responden menjawab sangat setuju, maka rubahlah jawaban tersebut ke dalam bentuk angka. Apakah sangat setuju itu bernilai 7? Apakah bernilai 5 atau bernilai berapa? Anda harus memasukkannya ke dalam Excel. Sehingga kita melakukan tahapan berikutnya, yaitu skor total per satu jawaban responden. Nah, ketika seluruh pertanyaan pada butir pernyataan, katakanlah misalnya 50 soal pertanyaan atau pernyataan, maka kita mendapatkan 50 skor total. Itu kita fokusnya ke penelitian kuantitatif, ya. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian, ya, dari jawaban-jawaban responden tersebut ke dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Apakah uji validitas dan reliabilitas itu bisa dilakukan pada saat data penelitian itu diolah? Ya, betul sekali. Karena memang uji reliabilitas, menurut pendapat para ahli, bahwa uji reliabilitas itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi bukan hanya satu kali saja. Apabila kamu misalkan pada saat merampungkan data atau tulisan kamu di proposal penelitian, kamu melakukan uji coba validitas dan reliabilitas, sehingga kamu bisa memastikan para dosen penguji bahwa butir-butir angket saya itu valid dan reliabilitas, maka sudah bisa dilakukan ke responden yang sesungguhnya di lokasi penelitian. Pun begitu, setelah kita melakukan penelitian, kita juga perlu menguji kembali. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu tidak hanya satu kali. Saya ulangi sekali lagi, kawan-kawan, tidak hanya satu kali saja, bisa berulang-ulang. Jadi sekiranya kamu bingung berapa yang berulang-ulang, itu minimal 2 kali. Jadi 2 kali saja sudah hebat. Pada saat merampungkan seminar proposal 1 kali, pada saat merampungkan skripsi 1 kali, maka totalnya 2 kali, itu sudah cukup bagus, ya. Oke, setelah data kita dipastikan valid dan reliability, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila tidak valid, apabila tidak reliable, maka kita perlu melakukan modifikasi data. Apakah data khusus untuk yang tidak valid, butir pernyataannya dicopot
dihilangkan atau diujikan kembali atau ditambah butir-butir pertanyaannya. Jadi saran saya untuk menghindari pekerjaan yang berulang-ulang, artinya kadang valid, kadang tidak valid, pastikan bahwa setiap satu indikator pernyataan itu bukan hanya satu butir pernyataan. Ini penyakit para peneliti pemula atau mahasiswa kebanyakan untuk mempermudah atau tidak merepotkan dirinya, maka jumlah butir pernyataan per satu variabel itu kan kadang hanya 10. Jadi berapapun indikator pernyataannya, maka jawabannya atau pernyataannya atau butir pernyataannya hanya 10. Indikator 3 butir pernyataan 10. Indikator 5 juga butir pernyataan 10. Indikator 6 butir pernyataannya juga 10. Seolah-olah butir pernyataan di X1, X2, X3 sama, totalnya 10. Kalau digabung menjadi 30. Itu yang salah, saudara-saudara ya. Banyak tidaknya butir pernyataan itu ditentukan oleh banyaknya indikator. Semakin banyak indikator kamu, maka semakin banyak butir pernyataan kamu. Apabila kamu tidak suka dengan banyaknya butir pernyataan, carilah pendapat para ahli tentang indikator variabelmu yang sedikit. Misalkan cuma 4 atau 3 gitu loh. Ya, jangan memaksakan keseragaman jumlah butir pernyataan yang indikatornya berbeda-beda jumlahnya. Itulah yang salah. Baik, selanjutnya adalah setelah uji validitas dan reliabilitas selesai, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah melakukan uji asumsi klasik. Ya, kenapa dilakukan uji asumsi klasik? Ya, untuk memastikan bahwa data-data tersebut sakit ataukah sehat. Apabila sehat, bisa dilakukan uji statistik. Apabila tidak sehat, maka data tersebut perlu disehatkan kembali. Untuk mengukur atau untuk menilai data-data itu sehat apa tidak, kita lakukan uji beberapa asumsi klasik. Kalau memakai regresi sederhana, maka asumsi klasiknya cukuplah 2 kali saja, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Apabila Anda melakukan penelitian dengan metode regresi linear berganda, maka uji asumsi klasiknya ada 3 ya. Untuk data yang biasa ya. Uji asumsi klasiknya adalah uji normalitas, uji heteros, dan uji multikolonialitas. Sedangkan kalau Anda memakai regresi linear berganda dengan memakai data time series atau data cross section, maka Anda juga bisa menambahkan selain normalitas, heteros, dan multi, yaitu uji autokorelasi. Jadi pembedanya adalah hanya masalah jenis data. Kalau data cross section dan time series perlu menguji yang namanya autokorelasi. Itu saja perbedaannya. Kalau tidak memakai time series atau cross section, maka cukup normalitas, heteros, dan multikolonialitas. Nah, apabila ini lulus dari uji asumsi klasik, maka kita teruskan dengan uji statistik. Ya, untuk menjawab hipotesis secara pasti. Hipotesis kan jawaban sementara yang masih bisa berubah-ubah. Sementara kalau jawaban penelitian adalah jawaban yang tepat. Apakah X berpengaruh positif terhadap Y? Apakah X berpengaruh signifikan terhadap Y? Itu harus dibuktikan dengan uji statistik. Regresi sederhana hanya memakai uji T. Sedangkan regresi linear berganda memakai uji T dan uji F untuk menghasilkan jawaban penelitian. Nah, setelah itu didapat, maka Anda harus membuat bab 4. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Hasil-hasil penelitianmu lalu kamu jelaskan ke dalam bentuk uraian teori atau tulisan atau dalam bentuk uraian penulisan tentang penjelasan dari kotak-kotak atau hasil-hasil yang kamu dapatkan dari output memakai alat bantu software apa. Misalkan kamu SPSS atau Smart PLS atau Airviews atau apalah yang kamu pakai, gitu ya. Nah, Anda harus jelaskan kalau angkanya begini, maka hasilnya begini. Nah, kadang-kadang mahasiswa dalam menjabarkan analisis pembahasannya hanya menyampaikan hasil dari penelitian, sementara interpretasinya dia tidak tahu. Katakanlah misalnya hanya menjelaskan bahwa
Berdasarkan angka di atas, maka penelitian ini berpengaruh positif. Nah, nanti ditanyakan kenapa berpengaruh positif. Dia tidak bisa jawab. Kenapa berpengaruh signifikan juga dia tidak bisa jawab. Nah, baiknya kamu perlu memulai dengan output hasil pengolahan data, kemudian dijabarkan begini. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar, katakanlah misalnya 10,2. Nah, berdasarkan persyaratan uji T bahwa T hitung wajib lebih besar dari T tabel untuk menunjukkan pengaruh positif. Maka karena uji di sini menghasilkan T hitung sebesar 10,2 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,61, maka dipastikan X berpengaruh terhadap Y. Gitu ya. Karena nilai signifikan 0,001, maka nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05, maka dapat dipastikan bahwa X berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi gitu, kita harus menjelaskan apa syaratnya, mulai dari syarat uji validitas, apa syarat uji reliabilitas, apa syarat uji asumsi klasik, apa syarat uji T, apa syarat uji F. Anda harus kuasai. Biasanya itu ada di bab 3, penjelasan metode penelitian. Nah, itu teori bab 3, output bab 4. Itu harus sinkron sehingga Anda bisa menjelaskan artinya. Sesudah itu Anda buat bab 5, kesimpulan singkat mengenai outputmu di bab 4. Setelah itu, Anda harus membuat lampiran-lampiran pendukung dari outputmu yang ada di bab 4. Dan yang terakhir, Anda harus menguasai semua isi bab 4. Karena yakinlah kepada saya bahwa output penelitianmu itu akan ditanyakan di sidang skripsi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.